Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa berjumpa kembali di acara Renungan Pagi. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 73. Ketika hidup tampak tidak adil. Kita tidak akan baca semua ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama Mazmur 73 ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pernahkah saudara merasa hidup ini tidak adil? Kita yang berkomitmen untuk mengikuti kehendak dan ajaran Yesus memang mudah merasa frustasi ketika melihat orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan namun kelihatan memiliki hidup yang lebih baik. Seorang pengusaha berlaku curang, tetapi tetap meraih suatu kontrak besar. Dan orang yang selalu berpesta pora tetap sehat dan kuat. Sedangkan saudara dan orang-orang yang saudara kasihi bergumul dengan masalah keuangan atau kesehatan. Hal seperti ini membuat kita merasa dicurangi. Seakan-akan semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada gunanya. Bila saudara pernah merasa demikian, saudara tidak sendirian. Penulis Mazmur ini menuliskan daftar yang panjang tentang bagaimana orang fasik mendapatkan kemakmuran. Hingga ia berkata di ayat 13, "Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih." Akan tetapi pemazmur disadarkan ketika mengingat kembali saat-saat yang dialaminya bersama Allah. Dikatakan di ayat yang ke-17, "Sampai aku ke dalam tempat kudus Allah, memperhatikan kesudahan mereka." Saudara, Mazmur 73 ini merupakan mazmur pertama dalam bagian ketiga kitab Mazmur. Dan digubah oleh seorang yang bernama Asaf. Siapakah Asaf ini? Jika kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Tawarikh, kita akan mendapatkan siapa itu Asaf. Dalam 1 Tawarikh 6 ayat 39-42 disebutkan bahwa Asaf adalah seorang Lewi keturunan Gersom. Kemudian di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 17-19 disebutkan juga bahwa Asaf ditunjuk oleh kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dan memakai ceracap tembaga ketika tabut dibawa ke Yerusalem. Dan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 4-5 Daud mengangkat Asaf sebagai kepala paduan suara kebaktian. Asaf menulis Mazmur 73 ini berdasarkan apa yang ia alami dalam kehidupannya. Mazmur 73 membahas masalah yang menggelisahkan. Sekalipun Allah berdaulat dan adil di ayat 3-12, ternyata orang fasik seringkali makmur. Sedangkan di ayat 13-14, orang yang melayani Allah tampaknya lebih menderita. Bahkan pemazmur yang melayani Allah dengan setia di ayat pertama dan 13 telah tawar hati ketika ia membandingkan penderitaannya dengan ketentraman dan kebahagiaan yang dialami banyak orang fasik, sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua dan ketiga. Akan tetapi, kalau kita baca di ayat yang ke-16-28, keyakinan Asaf kepada Allah dan jalan-jalannya dipulihkan tatkala Allah menyatakan akhir yang menyedihkan dari orang fasik dan berkat sesungguhnya dari orang benar. Haleluya. Saudara, jika kita simak Mazmur 73 ayat 17 dikatakan, "Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka." Asaf benar-benar memperhatikan kesudahan mereka, kesudahan orang-orang fasik. Dan Allah menunjukkan kepada pemazmur
bagaimana nasib orang fasik. Pernyataan ini menempatkan persoalan pemazmur, baik dalam segi kekekalan di ayat yang ke-17 sampai 20, maupun berkat tertinggi bagi orang percaya sebagaimana disebutkan di ayat 25 sampai 28. Pada akhirnya semua orang benar akan berhasil dan menang bersama Allah, sedangkan orang fasik akan binasa. Dalam hidup kita yang singkat ini, jikalau kita menilai hal-hal hanya dari pandangan manusiawi yang terbatas, sebatas dunia, maka kita pasti akan menjadi kecewa dan putus asa. Kita harus memiliki firman Allah yang dinyatakan dan Roh Kudus untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini dengan iman dan keyakinan akan kebaikan dan keadilan Allah. Saudara, ketika kita menyediakan waktu bersama Allah dan melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, hal itu akan mengubah perspektif kita sepenuhnya. Mungkin sekarang kita merasa iri pada orang yang tidak percaya, tetapi tidak pada saat penghakiman akhir tiba. Seperti pepatah mengatakan, apa artinya jika kita memenangkan pertempuran kecil tetapi kalah dalam peperangan? Pemazmur menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan iman. Di dalam hidup ini, dalam segala persoalannya, yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang intim dengan Allah. Dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Biarlah orang fasik menjadi makmur. Pengharapan, harta, dan hidup kita adalah Allah sendiri, senantiasa bersama kita, menuntun kita dengan firman dan rohnya, menopang kita dengan kuasanya, seperti yang ditunjukkan dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24a. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kalau kita baca lebih lanjut di ayat 24b. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Akhirnya Allah akan menerima kita dalam kemuliaan surga. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam suratannya kepada jemaat di Filipi. Semboyan kita apabila menghadapi aneka kekhawatiran hidup ini. Dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti sang pemazmur, marilah memuji Allah untuk kehadirannya dalam hidup ini dan janjinya untuk hidup yang akan datang. Allah saja yang kita butuhkan, bahkan ketika hidup tampaknya tidak adil. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari baru yang Engkau berikan, terlebih buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya bahwa semua ketidakbenaran kelak akan Engkau luruskan. Engkau saja yang dapat melihat semua yang baik dan jahat. Bahkan semua motivasi dan semua tindakan akan Engkau hakimi dan Engkau nilai dengan adil. Ajar kami untuk senantiasa menyediakan waktu bersama-Mu. Ajar kami dapat memandang kehidupan ini dengan perspektif yang benar. Segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Berkatilah kami dan jadikan kami berkat untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.